Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Al-ayah. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pencinta ilmu agama yang mudah-mudahan Allah turunkan rahmat kepada kita semuanya dengan wasilah kita bertolabul ilmi dan penguasaan ilmu agama yang sangat prinsip dan penting. Ini adalah merupakan kewajiban setiap muslim. Al-ma'lum minad dini bid-daruri. Jadi setiap muslim, siapapun kita, memiliki kewajiban mengetahui dan memahami tentang agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dinul Islam, agama Islam yang tanggung jawabnya tidak diserahkan kepada orang lain, akan tetapi pribadi kita masing-masing. Dari mulai persoalan keyakinan akidah, kemudian persoalan ibadah, yang kemudian kita masuk ke dalam rukun Islam. Apakah itu kita melaksanakan ibadah sholat, kemudian menjalankan saum, mengeluarkan zakat, dan mengerjakan haji. Pengetahuan-pengetahuan tentang hal itu, ilmu tentang hal itu adalah kewajiban bagi setiap kita. Jadi tidak kemudian, itu berarti bagian agama, berarti harus orang yang kuliah di UIN atau di IAIN, ya. Itu bukan tanggung jawab saya, tidak begitu, ya. Bicara sholat, ilmu tentang sholat, ilmu tentang saum, ilmu tentang zakat, ilmu mengerjakan umroh, ilmu tentang haji, tentang akidah, tanggung jawab kita masing-masing. Ya, kuliah atau tidak kuliah di bidang keagamaan, ya. Nah, karena itu pentingnya kita melaksanakan tolabul ilmi ini sasieun sabenyeureun istilahnya, ya. Daripada kalau di rumah mungkin kita belajar kepada siapa? Belajar kepada, sekarang itu ahlul Google wal YouTube. Bukan ahlu sunnah wal jamaah, ahlul Google wal YouTube, ya. Aliran Googliyah wa YouTubiyah, ya. Ilmu pengetahuan sudah bisa diperoleh oleh kita melalui media-media yang ada tersebut, ya, ibu dan bapak sekalian. Nah, karena itu kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dinyatakan di dalam
Al-Quran surat Al-Fat ayat ke-28. Ini penting untuk kita ketahui dan kita pahami. Selama ini kita punya pemahaman atau pengetahuan itu tingkat dasar, mengetahui. Level yang agak naik, memahami, ya, memahami. Naik lagi, memaknai. Nah, jadi proses ilmu tidak sekedar di mengetahui. Bagi pencinta ilmu itu harus naik kelas. Setelah tahu mau apa, ya harus dipahami. Setelah dipahami, dimaknai. Pemaknaannya apa? Ya. Dalam tingkat operasional baru orang mengamalkan itu sudah melalui proses pengetahuan, sudah melalui proses pemahaman, dan sudah melalui proses pemaknaan. Jadi kalau kita sholat, bukan hanya melakukan gerakan-gerakan sholat, kemudian bibir kita mengucapkan lafaz-lafaz, ya, bacaan sholat, itu pengetahuan aja. Ya. Bagaimana kita memahami dan bahkan memaknai, sehingga sholat itu betul-betul, ya, memiliki arti dalam kehidupan kita. Makanya kalau di dalam Al-Quran dinyatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya ibadah sholat itu mencegah, bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kunaon cenah loba nu sarolat tetapi tetap melakukan kemungkaran karena hanya sekedar pengetahuan. Sholatnya itu pengetahuan saja, diketahui, oh gitu gerakanana. Sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, itu aja, mengetahui itu bacaannya ini. Nah, sehingga ada kemungkaran di sekitar kita, ada kemaksiatan di sekitar kita, bahkan bukan sekitar orang lain lah, mungkin diri kita melakukan kemaksiatan, mungkin diri kita melakukan kemungkaran, mungkin diri kita melakukan ketidakadilan kepada orang lain, ya kan? Mungkin diri kita menzolimi orang lain, padahal tekirang-kirang kumaha orang teh ngalaksanakeun sholat, tapi korupsi jalan. Nah itu karena sholatnya hanya diketahui, ya. Karena kalau pejabat, Pak, ya, menandatangan, kalau di situ mengetahui, ya, levelnya rendah itu mengetahui. Tapi kalau naik sedikit, menyetujui. Nah, ya. Kalau ditulis di situ menyetujui, jadi kalau ada resiko-resiko dari apa yang dia tanda tangani, ya, itu akan lain perlakuannya. Kalau hanya sekedar mengetahui, ya saya tahu, tapi kan saya tidak melakukan. Kalau ini dia menyetujui, oh berarti tindakan seseorang yang dia tanda tangan itu disetujui, melakukan kemungkaran disetujui. Ya, bahkan mengetahui sendiri pun kalau diam kan bisa dituntut, apalagi menyetujui. Nah inilah, ya, karena itu tadi kembali misi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah. Sementara ini kita mengetahui misalnya rahmatan lil alamin. Agama Islam itu yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai rahmat bagi semesta alam. Berdasarkan keterangan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dalam surat Al-Anbiya ayat ke-105, ya. Ya. Ternyata di dalam surat Al-Fat tadi, yaitu ayat 28,
Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu apa? Allah nyatakan huwallazi arsala rasulahu, dialah Allah yang telah mengutus rasulnya. Siapa itu disebutnya? Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Apa? Rasul apakah diutus dengan tangan kosong? Ya. Ya pasti di pasihan perkakas. Ya, karena yang akan dihadapi itu medan yang luar biasa. Ya. Dalam sejarah jahiliyah, Bapak Ibu tahu bagaimana karakter orang Arab jahiliyah. Di dalam Al-Qur'an, orang Arab jahiliyah itu disebutnya asyaddu kufron wa nifakon. Orang Arab jahiliyah itu yang dihadapi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat keras karakter kekufurannya, pembangkangannya, penolakannya terhadap kebenaran, dan kemunafikannya. Ya. Orang Arab jahiliyah. Mungkin ada yang bertanya, adi jahiliyah teh zaman baheula, gitu ya. Mungkin kita juga mengetahui seperti itu ya, zaman jahiliyah. Leres tak? Adi zaman jahiliyah teh iraha? Baheula. Zaman sebelum Nabi ditur jadi Rasul, eta jahiliyah. Ya, ada seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Kutub. Beliau menulis buku yang diterjemahkan dalam judul Jahiliyah Abad Modern tuh ya. Jadi jahiliyah teh sanes zaman kok baheula wungkul. Ya, semakin modern jahiliyahnya modern. Hakikatnya jahiliyah. Ya, jahiliyah itu apa? Apa? Jahil apa? Naon jahil? Ya, jahiliyah itu terlepas dari kebenaran yang datang dari Allah. Jadi lain bodoh. Jahiliyah berarti sebenarnya bodoh. Ari bodoh itu kan bisa maca, bisa nulis dan lain sebagainya, gampang ditipu. Ari ieu mah Abu Jahal, Abu Lahab jago nipu. Ya, palinter ya. Itu. Jadi makanya ketika berbicara kesombongan, siapa yang disebut sombong? Sombong teh nu pertentang perteng-teng, ya, dan lain sebagainya. Ternyata sombong itu menolak kebenaran yang datang dari Allah. Kalau seseorang, bahkan seorang Muslim, menolak kebenaran yang datang dari Allah melalui Rasulnya, ya, itulah kesombongan yang nyata. Ya, nu sombong teh lain, wah, ya ningalikeun otot dan lain sebagainya. Tapi orang yang menolak kebenaran Allah itulah sombong. Ya, karena dia takabur, merasa besar, merasa benar. Ya, tidak, karena kalau orang merasa besar, dia punya perasaan kebenaran ada pada diri dia. Nah, inilah ketika itu dia menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua kondisi yang digambarkan tadi ya, yang dihadapi oleh Rasulullah, yaitu masyarakat jahiliyah pada saat itu, Al-Qur'an menyatakan orang Arab itu asyaddu kufron wa nifaqon. Ya. Nah, apakah sekarang ada orang Arab jahiliyah? Ya, ayeuna karaosnya dulur-dulur orang anu muslim dibantai di Gaza puluhan ribu, bahkan ratusan ribu untuk semua Palestina. Mana negara-negara Arab yang secara terang-terangan melawan Israel? Ya, kirim tentara, lindungi rakyat sipil Palestina yang muslim. Ya, kirim alat perang, teu aya. Ya,
Ini persoalan jahiliyah global namanya ya. Jahiliyahnya global. Sistem, bahkan sudah ke sistem. Ya, sistem, bukan hanya personal jahiliyahnya itu. Individu per individu, ini sudah sebuah negara. Ya. Nah, ini kalau tadi disebut asyaddu kufron wa nifaqon. Ya. Oke, nah karena itu Rasulullah diutus itu bil huda. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Ya. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda, dengan petunjuk. Apa itu al huda? Al-Qur'an. Dan Rasulullah bawa Al-Qur'an, ya kan? Diturunkan Al-Qur'an melalui Rasulullah sebagai wahyu. Itulah yang digunakan oleh Rasulullah bil huda, dan apa? Wadinil haqq, dan agama yang hak. Apa dinil haq? Waraditu lakumul islam madina. Ya, Allah menyatakan dalam Al-Maidah, dan aku ridho Islam sebagai agama bagi Rasulullah dan kemudian yang disebarkan sampai kepada kita. Jadi dua, ya, bil huda Al-Qur'an, dan Al-Qur'an yang dasarnya sebagai dasar dinul haq, agama yang hak, yaitu Islam. Nah, apakah hanya sekedar membawa Quran kemudian bawa Islam udah aja? Maka Al-Qur'an di situ disebutkan liyuzhirahu, ya, ala dini kullihi. Ya. Apa? Untuk memenangkan. Kalau bahasa lawan dari memenangkan adalah untuk mengalahkan, ya. Untuk mengalahkan. Ya, makanya disebutkan al-Islam ya'lu, ya, wala yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggian agama Islam. Makanya liyuzhirahu ala dini kulihi, untuk mengalahkan, ya, agama-agama semua. Nah, kan pertanyaannya, loh, kok agama-agama dikalahkan? Begitu kan? Yang dikalahkan oleh Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah agama yang diciptakan oleh manusia. Nah, gitu ya, supaya jelas. Ya. Apakah ada agama yang dibuat dan diciptakan oleh manusia? Suhur pabalata. Di Jawa Barat, aliran, paham, agama, tanda petik agama tadi, ya, bisa aliran, bisa kepercayaan, bisa paham, bisa budaya, nilai budaya tertentu, bisa filsafat. Itu ada 250, Pak, di Jawa Barat tungkul. Ya, bayangkan 250 yang dia punya umat, punya jamaah, tanda petiknya, punya pengikut. Punya pengikut. Saudara sadunia, tidak kurang 300.000 paham aliran, 300.000 paham aliran yang tersebar di muka bumi ini, menyebarkan paham, aliran, ajakan kepada manusia. Dia punya pemimpin dan lain sebagainya, ya, melakukan ritual ibadah dengan cara yang mereka buat, ya kan? Nah, itu diciptakan, dibuat oleh manusia. Nah, hacena nate menang, gitu kan, bertanya ya. Nate menang, jelamanya aturan. Orang membuat kepercayaan, orang membuat agama, nate menang. Ya. Hadirin sekalian, dalam surat
Syams tadi yang dibacakan oleh Pak RW, ya. Allah menyatakan ketika Allah sudah menciptakan jiwa dalam yang sempurna, ya, gitu. Di situ Allah menyatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya. Ketika Allah menciptakan jiwa yang sempurna, maka Allah ilhamkan kepada jiwa itu ada yang sifatnya keburukan, ada yang ketakwaan. Nah, makanya dalam diri manusia itu kan ayawe kan, kita kan memang makhluk yang diciptakan unik oleh Allah, itu bisa berbuat salah, ya kan? Ketika berbuat salah berarti itu ada bisikan kita kuat untuk melakukan kesalahan dalam jiwa kita. Tapi juga pada saat yang sama kadang ada ilham, bisikan kade ulah gitu, ya. Itu yang orang bilang hati nurani tidak bisa dibohongi, ya. Arek korupsi, aduh tenang, arek meres batur, arek nyokot hak batur, hati nurani tidak bisa. Tetapi ada juga yang membisiki iraha deui atuh eta kesempatan, ya. Iraha deui mengpeng. Luar biasanya barusan itu tertangkap ketua ombudsman Bapak, baru 6 hari dilantik di istana oleh presiden. Bayangkan ya, ketua ombudsman itu adalah lembaga yang mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum penyelenggara negara. Itu namanya ombudsman, ya. Ulah dikaitkan sareng sanes, ari tante namana eta ombudsman, cenah ari tante budsman kumaha. 6 hari dilantik oleh presiden, langsung diborgol ku kejaksaan pakai rompi. Naon orange naon ya? Pink kalau kejaksaan itu pink. Bayangkan, ini sejarah spektakuler selama Indonesia berdiri. Seorang pejabat genep poe dilantik, bahkan di istana yang begitu sangat dihormati. Kemudian orang ge abus kadinya tanya, wah luar biasa terhormatna lamun diondang ku Prabowo. Iya dilantik, diondang wae geus terhormat, komo ye mah dilantik. Jadi pejabat genep dinten langsung diborgol. Teu pira cenah. 1,4 miliar menang suap teu pira. 1,4 miliar pada saat dia mengelola tambang nikel, ya. Oh ya, jadi ini ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, itu baru yang seperti itu. Nah, dalam diri manusia tadi anu nyiptakeun agama, dikasih jurik setan, ya, abus ka manehna jeun cenah ciga samiri emut samiri samiri. Samiri itu ketika Nabi Musa alaihissalam, ya, ke Bukit Tursina untuk mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan 40 hari, ya. Geus sesat deui itu, ya, bayangkan. Sudah sesat 40 hari ditinggalkan oleh Nabi Musa, langsung nyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas, ya. Namun teh mah dikantunkeun angkat ibadah haji, ya kan, 40 dinten lah, nya. Ayo pas datang deui, nah masjid teh karosong ka kitu model kitulah. Nah, masjid teh karosong, eueuh deui nu salat gitu. Da tu imam eta, muazin eta, nya. Gitu. Ras angkat ka Mekah, teu aya we. Teu tariasa jadi imam, teu tiasa jadi. Ya, kosong molongpong. Tuh. Umat Nabi Muhammad, wah lebih luar biasa. Cobi, ya,
sampai kita ini diaping 5 waktu sholat, kumaha mun teu aya sholat 5 waktu, untuk kita bermuhasabah ya. Nah, ini luar biasa syariat Nabi Muhammad kepada kita, melindungi dengan sholat itu. 1 hari 1 malam 5 waktu dilindungi kita supaya muhasabah terus ya. Jangan sampai nanti seperti umat Bani Israel tadi, ditinggalkan 40 malam 40 hari oleh nabinya, langsung kufur ya, menyembah patung. Nah, jadi kita bisa melihatlah fenomenanya. Apakah itu terjadi? Ya mungkin seperti itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu kembali tadi ya, orang menciptakan agama, keyakinan pada dasarnya mungkin karena penyimpangan tadi dalam jiwanya untuk membuat aturan dan lain sebagainya. Makanya Allah mengutus Nabi Muhammad itu meluruskan ya. Karena kalau manusia itu kan diciptakan Allah, berarti yang cocok dengan manusia itu aturan dari Allah. Karena apa? Manusia diciptakan oleh Allah, berarti manusia harus diatur oleh aturan Allah. Ulah diatur kumaha dewek kumanehna sorangan ya. Seperti kitu nu disebut jeruk makan jeruk ya. Emangna borojol teh sorangan, kahayang sorangan, teu diciptakeun ku Allah urang. Nu mawi diluruskeun ya. Datangnya Rasulullah itu wadinil haq bil huda, tadi sekali lagi ya, wadinil haq, untuk meluruskan, di samping mengalahkan, meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang dibuat oleh manusia yang membuat aturan hidup sendiri-sendiri. Nah, diluruskan. Nah, makanya kembali kepada fitrah kita. Sudah Ramadan itu artinya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kepada fitrah. Itu adalah kembali kepada agama Allah yang sesuai dengan fitrah penciptaan manusia. Nah, itu ya. Jadi itu dilukiskan di dalam Rum, Ar-Rum ayat ke-30 ya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah walakinna aksaron nas la ya'lamun. Ya. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus ini, agama yang sesuai dengan fitrah penciptaan manusia, yang tidak ada perubahan di dalam penciptaan itu. Jadi Islam ya, Islam itu agama siapa? Agama para nabi dan sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disebutkan dalam Al-Quran agamanya Islam resmi. Kalau nabi-nabi sebelumnya belum disebut namanya Islam, tetapi mereka menyatakan kami Muslim, kami Muslim. Nanti bisa dilihat di dalam surat Al-Baqarah 132 ya. Ketika Nabi Ibrahim memberikan nasihat, wasiat kepada anak-anaknya. Anak Nabi Ibrahim siapa? Siapa? Nabi Ismail. Ismail dan Ishak. Ishak kemudian nanti melahirkan Yakub dan melahirkan Bani Israel. Nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Nabi Ismail langsung kepada Nabi Muhammad. Ya. Jadi anaknya Nabi Ibrahim. Nah, di situ disebutkan ya, ketika Nabi Ibrahim dan Yakub disebutkan ya, Yakub karena menurunkan nabi-nabi kalangan Nabi Bani Israel, mereka memberi nasihat wasiat kepada anaknya, ya baniya, ya baniya, wahai anak-anakku, kata Nabi Ibrahim ya, termasuk Nabi Yakub kepada Bani Israel, kepada anak-anaknya. Kalimatnya sama, ya baniya,
wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilihkan atas kalian agama yang hanif ini tadi, agama yang sesuai fitrah manusia. Kemudian ayat itu ditutup dengan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam, sebagai muslim, kata Nabi Ibrahim kepada anaknya, dan Nabi Yakub juga kepada anak-anaknya. Wasiatnya itu, ya, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama yang lurus ini kepada kalian, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Wa fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita juga kan diperintahkan oleh Allah dalam Ali Imran ayat 102, ya kan? Ketika kita saum tujuannya takwa, berarti kita itu muttaqin. Takwa teh kedah dipiara, tidak hanya cukup setelah puasa. Makanya Allah menyatakan ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa, jaga keislaman, ya, ulah takwa-takwaan, ulah Islam-islaman, Islam sing bener, takwa sing bener, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ditutup lagi dengan kalimat janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Nah, jadi kembali tadi, misi Nabi supaya mengalahkan agama yang diciptakan oleh manusia yang tidak sesuai fitrah, ya, artinya supaya kembali kepada agama fitrah ini, yaitu Islam, ya. Nah, kita berarti sama, ya, minimal mempertahankan keislaman kita dengan benar yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan bil huda, dengan Al-Quran dan dinul Islam. Jangan pakai aliran paham yang diciptakan oleh manusia, karena itu madarat, ya. Manusia buat aturan untuk hidup itu berarti bertentangan dengan kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Leres teu? Leres teu? Kan Allah anu wenangan damal aturan yang anu diciptakeunana. Nah, gitunya. Allah nyiptakeun jalmi manusia. Allah wenang ngadamal aturan kanggo eta nu diciptakeunana. Der ieu nu diciptakeunana nyieun aturan sorangan jang manehanana. Bahkan menentang aturan anu diciptakeun ku Allah anu nyiptakeunana. Tuh. Nyiptakeun manehanana. Nah, ini masuk ke dalam syirik yang sangat besar. Kalau orang sudah berani buat aturan hidup, ya, bahkan menentang aturan Allah, ini sudah jatuh ke dalam asyirku, ya, inna syirka la zulmun azim. Kezoliman yang paling besar itu adalah kesyirikan, menandingi Allah dalam semua perkara, termasuk buat aturan hidup, buat agama, buat keyakinan sesuai selera hatinya, sesuai selera jiwanya, kemudian dia sebarkan kepada orang lain, ya. Nah, ini yang diluruskan dengan kehadiran Nabi Muhammad supaya sesuai dengan fitrah, kembali kepada fitrah, ya. Jangan sampai terjadi penyimpangan, manusia membuat aturan sendiri. Nah, jadi kesimpulannya dari ayat surat Al-Fat ayat ke-28 tadi, ya. Ini adalah juga misi kita. Misi Nabi Muhammad berarti juga misi kita. Artinya mari perkuat Al-Quran sebagai pedoman untuk hidup kita, ya. Kalau kita jauh dari Al-Quran, dari petunjuk, ya pasti kita akan tersesat. Sokwe, ya. Kecil-kecilan orang manjat gunung, ya, tanpa pedoman, apalagi pemula, gunungnya juga dia baru datang ke situ, ya. Seperti kita diturunkan di muka bumi ini, kedah kamana kalau tidak ada aturan,
pasti tersesat. Nah, pentingnya al-huda itu memberi petunjuk supaya tidak tersesat, ya. Karena itu kalau orang buat kompas sendiri, nah, dalam aturan hidupnya, ya dia menyesatkan dirinya sendiri sesungguhnya, ya. Tidak tahu jalan yang benar. Nah, sekali lagi Islam hadir untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan tadi. Jadi ulah mengikuti orang karena anu diciptakan ku jalmi-jalmi anu hoyong aturan hidup, ya. Karena itu Al-Quran surat Al-Kafirun menyatakan lakum dinukum waliyadin. Nah, itu bentuk toleransi umat Islam tadinya, toleransi Islam tadinya, ya. Hebatna syariat Islam. Ongkoh kudu dielehkeun eta nya agama-agama nu diciptakan ku manusia, leres teu? Ya itu memang harus dakwah kita, itu lewat dakwah. Dielehkeun teh dengan segala cara, dengan segala cara itu dengan peringatan dalam Al-Qur'an itu, dengan mau'izotil hasanah, ya, dengan hikmah, dengan cara yang baik, begitu meluruskan itu, ya, supaya mereka kan kekalahan itu tidak harus oleh fisik, ya, tetapi dengan soft itu orang bisa kalah. Makanya dalam ilmu militer, ya, jenderal yang hebat itu bukan jenderal orang yang bisa membunuh banyak lawan, tetapi jenderal yang luar biasa itu adalah orang yang bisa mengalahkan tanpa membunuh, tetapi dia tunduk kepada dia. Nah, itu jenderal yang luar biasa, tidak harus fisik, ya. Nah, itu seperti itu, ya. Nah, jadi lakum dinukum waliyadin ini bentuk bahwa memang Allah tadi fa'alhamaha fujuraha, ya. Kalau orang yang menyimpang berarti dia kuat untuk menyimpangnya, padahal diberi peringatan sudah, ya kan. Makanya kalau dalam Al-Quran orang kafir itu aanzartukum am lam tungzirhum la yu'minun. Orang kafir itu mau diberi peringatan oleh kamu, tidak diberi peringatan oleh kamu, anggar we, ya, moal taat gitu, ya. Nah, karena itu ketika sudah keras hatinya tadi kafir, tidak mau lagi menerima kebenaran, lakum dinukum waliyadin. Tapi ulama maksa maneh ka urang, ya. La ikraha fiddin, tuh Islam luar biasa, tidak ada paksaan, ya, dalam beragama, ya. Mana yang kafir didinya dipaksa ke orang nggak boleh. Dakwah yang boleh, ya, yang boleh itu dakwah, mengajak. Tapi maksa bahkan sampai intimidasi, nanti dia berkeyakinan terpaksa, ya, tidak bagus itu, ya. Nah, makanya ada toleransi. Nah, toleransi teh di dia, tapi ulah disalahgunakeun ari orang kudu ngelehan ka minoritasnya, minoritas luar biasa, ieu nggak bisa, ya. Nah, tapi harus pakai aturan main. Kalau dalam kehidupan beragama harus pakai aturan main, ya. Aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah itu sudah jelas, jangan dilanggar oleh para pemeluk agama. Nyieun rumah ibadah di tempat anu mayoritas umat Islam, nah itu kan tidak boleh menurut aturan SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri. Nah, pelanggaran itu, reaksi umat Islam itu kenapa suka terjadi? Itu karena mereka melanggar aturan-aturan seperti itu, saraosna, ya. Nah, jadi itu Bapak dan Ibu sekalian yang bisa disampaikan, ya. Sekali lagi mari kita kuatkan Quran, karena itu adalah al-huda, dan dinul Islam dengan thalabul ilmi semakin meningkatkan wawasan kita, karena kita berhadapan dengan tadi, ya, aliran paham agama yang diciptakan oleh manusia yang menyesatkan umat manusia. Maka dakwah Islam ini menjadi sangat penting kita lakukan bersama-sama dengan segenap kemampuan kita masing-masing. Jangan sampai berdiam diri, tapi dengan sesuai kemampuan kita masing-masing, ya. Itu saja sebelum ditutup. Ada yang mau ditanyakan atau dikomentari?
Mudah-mudahan diamnya adalah mengerti dan memahami dan bersetuju ya. Kan ada aman anu dihitbah jempling berarti setuju. Wah, gitunya. Nah, anggap ya abdi ngahitbah. Nah, ada pertanyaan? Tidak ada. Oh, berarti setuju ya, setuju dan memahami. Mudah-mudahan sampai memahami dan kalau ada ujian atau ulangan mudah-mudahan terhilapnya men aya ulangan terhilap deui nya. Nah, demikianlah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya di Jumat yang berkah ini. Semoga hajat-hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa terbaik kita pada hari Jumat yang mudah-mudahan diberkahi ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.